kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita menanam pakcoy. Nah, tentunya di sini pakcoynya itu menanam di polybag. Nah, bagaimana caranya? Apa saja yang memang dibutuhkan, alat dan bahannya? Mari simak video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas bahan apa saja dan alat apa saja yang memang dibutuhkan dalam persemaian untuk budidaya pakcoy. Yang pertama tentunya ini kita butuh untuk benih pakcoynya ya. Yang kedua yaitu media tanam. Nah, ini media tanamnya itu berupa tanah, arang sekam dan kompos atau pupuk patang ya. Selanjutnya ini ada polybag untuk persemaian. Nah, ini untuk polybagnya ukurannya 15 kali 5 cm, atau misalnya kita gunakan tray atau alat atau bekas aqua gitu ya, itu juga bisa digunakan untuk meminimalisir biaya. Dan selanjutnya adalah untuk penyiramannya kita menggunakan penyemprotan, dan yang terakhir adalah label ya untuk memberi tanggal agar kita tidak lupa pada saat penanaman. Nah, di sini kita akan mereview jenis pakcoy apa yang memang kita akan tanam. Di sini kita lihat ada brandnya itu dari East West atau cap panah merah ya. Di sini ada dari East West cap panah merah. Nah, di sini ada tulisan Nauli F1, yaitu merupakan varietasnya ya. Jadi varietas pakcoy yang digunakan di sini adalah Nauli F1. Nah, selanjutnya kita lihat bagian belakang. Di sini ada beberapa keterangan-keterangan yang memang bisa kita gunakan ya. Yang utama adalah di sini nih ya. Rekomendasi daratan untuk nanti kita tanam itu kalau kita berada atau bertepatan di dataran rendah. Nah, ini kita bisa tanam ya, di Karawang ini bisa kita tanam. Karena untuk rekomendasi datarannya sendiri yaitu di dataran rendah sampai tinggi. Nah, untuk umur panennya sendiri yaitu dari umur 25 sampai 27 hari setelah tanam ya. Untuk potensi hasilnya yaitu 37 sampai 40 ton per hektar. Daya tumbuh minimum yaitu 85% ya, kemurniannya 99%. Kadar air dalam benih ini ada 7%. Nah, ini penting juga nih yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli benih ya, apalagi membeli benih di online ataupun di toko pertanian gitu ya. Nah, ini ada masa kadaluarsa ya. Masa kadaluarsanya sampai Februari tahun 2022. Nah, ini penting. Biasanya sepengalaman saya, ketika memang benih itu sudah kadaluarsa, kadang benih itu memang sudah tidak layak tumbuh atau bahkan tidak ada yang tumbuh sama sekali ya. Nah, itu. Nah, di sini isi bersihnya itu yaitu 10 gram. Nah, kalau kita kalkulasi dengan daya tumbuh 85%, berarti ada sekitar 8,5 gram daya tumbuh yang memang dalam 10 gram benih ini. Seperti itu ya, kawan ya. Selanjutnya kita akan lakukan cara menanam benih pakcoy. Nah, di sini kita lakukan dulu sebelum kita menanam langsung di polybag. Pakcoy ini dianjurkan untuk membuat persemaian terlebih dahulu ya, karena agar nanti tumbuh pakcoy tersebut bisa maksimal dan hasilnya pun bisa lebih optimal. Di sini media tanam tadi sudah dijelaskan ya. Media tanamnya yaitu 1:1:1, yaitu antara tanah, kompos atau pupuk kandang dan juga arang sekam. Selanjutnya ada polybag ya, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ukuran polybagnya sendiri adalah 15 kali 5 cm, atau kita bisa gunakan benda lain, nah, misalnya seperti aqua gelas bekas yang memang harus dilubangi dulu ya, agar nanti airnya ketika disiram bisa mengalir seperti itu. Selanjutnya kita masukkan media tanam yang tadi sudah kita campur ya, antara tanah, arang sekam dan juga pupuk. Nah, di sini harus agak dipadatkan, tapi jangan terlalu padat juga. Yang penting
daging ketika kita siram tidak menyusut ya. Kita agak padatkan. Nah, kalau sudah, untuk satu polybag ini ya, kita bisa isi 2 sampai 3 benih dari pakcoy itu sendiri ya. Nah, kita coba sebelumnya buat dulu lubang. Kalau misalnya kita mau buat 3, berarti buat 3 lubang untuk nanti diisi setiap lubang itu 1 pakcoy ya. Nah, ini kita sudah buat lubang ya seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah siapkan benih yang tadi kita review ya. Ini benihnya yang memang sudah disimpan di wadah. Nah, kita masukkan ke dalam polybag tersebut. Nah, masing-masing 1 lubang itu 1. Nah, setelah itu ditutup dengan tanah itu sendiri dengan tipis-tipis saja ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menyiram ya menggunakan sprayer penyemprot ya. Kenapa dengan menggunakan penyemprot? Agar nanti benihnya tidak terbawa oleh air seperti itu. Kalau kita menyemprot secara langsung, nah. Dan jangan lupa memberi label ya, karena nanti ini untuk tanggal dimana kita menanam. Dan selanjutnya kita tunggu sampai 3 sampai 5 helai daun atau kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu ya. Baru setelah itu kita pindah tanamkan. Oke, sangat mudah ya. Seperti itu ya kawan, cara untuk persemaian dari benih pakcoy yang nantinya menjadi bibit ya. Nah, untuk proses selanjutnya pemindahan ke polybag ataupun ke lahan ya, nanti untuk penanamannya tunggu sekitar 2 minggu atau sekitar 3 sampai 5 helai daun yang sudah muncul pada bibit pakcoy tersebut. Nah, itu umur ideal untuk kita memindahkan tanaman pakcoy. Nah, bagaimana cara perawatannya, pengendalian hamanya, pemupukannya, dosisnya berapa? Nanti kita akan lihat dan pantau video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Apabila ada hal-hal yang memang kurang dimengerti atau hal-hal yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita dukung petani lokal kita. Salam petani sejahtera.